Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihudahu qad ittafa, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 10 Mataram, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan karyawati yang diberkahi Allah, seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 10 Mataram, singkatnya seluruh hadirin hadirat Majelis Isra dan Mi'raj yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan izinnya lah kita bisa bersua dan bertemu di tempat ini. Dengan izinnya lah kita bisa bergerak dari rumah ke tempat ini, dan dengan izinnya lah kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat afiat. Allah tidak minta untuk kita bayar, Allah tidak minta untuk kita sesuatu yang akan membebani kita. Allah hanya minta kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka nikmatku akan aku tambahkan untukmu. Ingin sehat kita terus terjaga? Ingin sehat kita terus dijaga? Ingin usia kita ditambahkan? Ingin hidup kita diberkahi? Pandai-pandailah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin seluruh Majelis Isra dan Mi'raj yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Saya tidak tahu apakah tanggal 2 atau tanggal 3 sekarang ini. Artinya kalau kita sepakat, kata para sejarawan, bahwa Isra dan Mi'raj itu pada bulan Rajab, saat ini kita berada di bulan Sya'ban, ya, maka sesungguhnya Nabi sudah kembali. Dia namanya Isra Mi'raj Nabi karena sudah lewat bulannya, ya. Tetapi yang kita ambil sesungguhnya adalah momentum atau pesan-pesan dari peristiwa tersebut, yang dimana kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal alladzi barakna haulahu innahu huwas sami'ul basir. Ayat yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj itu di dua surat, surat Al-Isra dan juga di surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Baik, ayat ini kalau kita akan bahas satu persatu,
dari berbagai macam jendela ilmu pengetahuan, maka membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam. Oke, maka tentunya begitu selesai langsung rekamat jam Jumat. Baik, tapi sedikitnya saya mau sisir sedikit saja. Saya ambilkan sedikit sebagai bahan kita untuk mengetahui bagaimana kandungan dan isi Al-Quran. Ayat ini dimulai dengan tasbih subhana. Amalan al-baqiyah itu ada 4. Tahu al-baqiyatus shalihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Al-Quran yang dimulai dengan surat Al-Baqiyah pertama Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua paling banyak dimulai dengan tasbih, sabbahalillah, yusabbihulillah, sabbihisma rabbikal a'la, subhanalladzi asra. Itu satu akar kata dari tasbih, ya. Tidak ada ayat Al-Quran yang dimulai dengan kata takbir Allahu Akbar, tidak ada. Bahkan la ilaha illallah pun tidak ada. Setiap Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada namanya surat Ar-Rahman, surat yang menjelaskan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana. Kenapa Allah memulai dengan Subhana? Subhana itu disebut kalimat ta'ajjub ghairul mubawwar. Itu kalau kalian belajar ilmu nahwu begitu, ya. Orang Arab kalau heran dia mengatakan subhanallah. Kalau heran dia mengatakan subhanallah. Kalau kagum dia mengatakan subhanallah. Ada 2 ucapan kalau kita kagum. Kalau kagum pada cipta dan karya Allah, subhanallah. Langit tinggi menjulang tanpa tiang, subhanallah. Matahari bersinar di darat setrum, subhanallah. Lautan meluas, subhanallah. Tapi yang kedua ada juga kalimat kagum diucapkan oleh kita kalau kita melihat hasil karya manusia. Kita lihat rumah teman, bagus sekali. Rumahnya lantai 4, halamannya luas, ada kolam renang. Lantai 4, dari lantai pertama istri pertama, lantai kedua istri kedua, lantai ketiga mulai bujuh nolangan. Subhanallah. Ada orang cerdas, masya Allah. Kita mengucapkan masya Allah. Untuk karya manusia kita mengucapkan masya Allah. Arabatur ingas, masya Allah. Arabatur gagah, masya Allah. Arabatur ketala gati, masya Allah. Arabatur pengadur gati, masya Allah. Arabatur cerewet gati, masya Allah. Jadi itu ucapan masya Allah. Kenapa Allah memulai dengan subhan? Karena Allah ingin, ya, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Triliunan kilometer perjalanan Rasulullah SAW hanya ditempuh dalam beberapa waktu saja. Pesan dari ayat ini adalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nabi SAW berada di Mekah, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kehendak Allah. Jadi ada orang pada posisi bawah. Hari ini dia miskin, besok diangkat menjadi orang sukses. Hari ini dia malas, besok mungkin kemudian menjadi orang rajin. Semua itu adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanallah atau Masya Allah. Karena udah tahu bedanya Subhanallah dengan Masya Allah. Kalau Subhanallah untuk karya Allah dan Masya Allah untuk karya manusia. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra itu satu akar kata dengan syariah yang berarti rahasia. Lailan pada waktu malam. Dia bermakna
bahwa setiap orang itu harus memiliki hal-hal yang penuh rahasia dalam hidupnya. Ada amal-amal rahasia, ada amal-amal rahasia. Ini ada sini nih, ada sini. Dipanasan nih, kalau dipanasan. Apa mungkin dikirimkan es krim atau mungkin perhatikan, asra dia nanti akan bermakna, ya, asra ini akan bermakna bahwa kita harus memiliki amal-amal sirriyah, amal-amal yang dirahasiakan, kita rahasiakan dari manusia, ya, kita rahasiakan dari manusia. Kita punya sedekah sir, kita punya sholawat sir, kita punya apalagi sholawat sir, kita punya istighfar sir. Silakan diperhatikan dulu. Sudah? Ya. Kita harus punya dalam hidup ini yang sifatnya sir. Sir itu artinya rahasia. Kita punya sedekah sir. Dalam hadis menjelaskan shadaqatus sir tadfa'u ghadabal jabbar. Sedekah yang rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh Allah itu bisa mampu mencegah murkanya Allah. Allah tidak jadi murka. Kenapa? Karena kita punya sedekah sir. Kita punya sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita punya sedekah sir, sholawat sir, sholat sir, istighfar sir, ya. Bukan bersahabat sama kusir. Kemudian subhanalladzi asra bi'abdihi. Perhatikan ayat ini tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan subhanalladzi asra bi Muhammad. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam, bukan telah menjalankan di hamba. Padahal dalam surat yang lain nama Nabi Muhammad disebut. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul, disebut nama Nabi. Muhammadun Rasulullah, disebut nama Rasulullah SAW dengan namanya. Tapi pada Isra dan Mi'raj itu nama Nabi Muhammad tidak disebut. Wa ma Muhammadun illa rasul, disebut oleh Allah SWT dalam ayat yang lain. Tapi pada peristiwa Isra dan Mi'raj tidak disebut oleh Allah SWT. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa? Tapi tidak disebut di dalam surat Al-Isra. Begini, ini jawabannya, perhatikan. Nama dan semua identitas kita, gelar kita, titel kita, jabatan kita, ya, semua itu berlaku ketika kita ada di dunia. Ketika kita ada di dunia, dia berlaku. Pindah ke alam lain, dia tidak berlaku. Rasulullah SAW Isra dari alam dunia menuju ke alam yang berbeda, sehingga tidak dimunculkan nama beliau. Karena nama-nama itu, jabatan, nama, gelar, pangkat, kedudukan, itu hanya berlaku ketika kita hidup di dunia. Ya, ketika hidup di dunia. Jangankan kita Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Orang meninggal dunia, pindah alam saja dari dunia ke alam barzakh, namanya sudah tidak disebut. Saya kasih contoh, siapa yang siap jadi contoh di sini? Lu gak usah dengar ya. Misalnya beliau, misalnya Sajumadil udah siap kan? Misalnya Sajumadil meninggal dunia. Mau bersamaan oleh si belum. Oh siap katanya, jangan diaminkan ya. Misalnya beliau meninggal dunia besok pagi. Sekarang kita panggil Sajumadil. Apa gelarnya? SPD atau MSI apa misalnya, SAG. Begitu besok pagi beliau meninggal dunia, apa kata orang? Bukan kata saya. Mbaya pedare, mbaya almarhum, belum berubah. Ya. Begitu mau dimandikan, aneh angkat jenazah. Tidak lagi, angkat Jumadil Jokowi, panik.
Kita sholat, kalau bupati meninggal, gubernur meninggal, jenderal meninggal, mati. Tidak ada yang sholat usalli ala bupati arba'at takbir, usalli ala hadzal mayyit. Udah berubah namanya jadi mayyit. Enggak lagi disebut namanya, udah disebut beta jenazah. Ini kalau masih orang yang ngomongkan juga demikian. Bapak, seluruh warga perkampungan yang ada di sini, mari kita sama-sama melaksanakan sholat jenazah atas almarhum. Dan saat ini jenazah sedang diberangkatkan menuju ke masjid. Tidak ada. Sekarang ini Ustaz Jumat ini sedang berangkat di masjid untuk disolatkan. Tidak ada. Oh, dia hidup Malik dia. Udah tidak disebut lagi namanya, gelarnya. Ya, tidak ada orang ingat. Itu baru sekedar pindah dari dunia ke alam barzakh. Gimana kalau orang akan mendekati Allah SWT, kayak kehambaan kita yang disebut di dunia. Kita hidup di dunia macam-macam. Jadi aran, coba ini. Saya arannya siapa namanya? Rizkia, ada namanya Rizkia, ada namanya Ja'far, Dapa, ada namanya sabun. Terus ada namanya siapa namanya? Rima, ada namanya Rima, ada. Pokoknya kalau kita masih di dunia ini kan namanya banyak. Ada namanya Mahmud, namanya Iwan, namanya Gita, namanya Wiwi, namanya Riri, namanya Ayu, namanya Budi, ada namanya Mahmud, macam-macam. Itu nama kita masih hidup. Ya. Makanya ada dialog antara anak ayam sama induk ayam. Anak manuk beketuan jokinak. Nah, ada bisa paham. Apa yang beketuan anak manuk jokinak? Indah. Jadi karena sistemnya, sebenarnya kalau sistemnya bagus tuh ngomong dikit wow gitu. Bu. Wah Indah, wah bu. Kenapa kalau kita ayam, bangsa ayam, nama kita kok anak ayam semua, ayam. Denara ada seperti manusia. Kalau manusia kan banyak namanya, ada namanya Budi, Wawan, Tono, Toto, dan segala macam. Kita kok ayam aja, kasih ke sholat, ke nonton, malah doang aran. Denara aran, ada yang punya ayam berdenara, aran kembali aran. Beren Iwan di mana oleh Nuh Maghrib. Ini anak ayam nanya sama ibunya. Ibunya bilang begini. Kalau manusia memang waktu hidup namanya banyak. Ada Iwan, ada Tono, ada Toto, ada Budi, ada Mahmud, ada Ririn, ada Ayu, ada Tika, ada macam lah. Tapi kalau sudah mati semua namanya almarhum. Tapi kalau kita bangsa ayam masih hidup, memang nama kita ayam saja. Tapi kalau sudah mati baru banyak namanya. Ayam goreng, ayam geprek, ayam opor, apa yang lain? Ayam baju kuning, ayam panggang, ayam taliwang. Itu kata anak ayam ya, dijawab oleh ibunya. Bi'abadihi, Allah tidak sebut di Muhammad tapi bi'abdihi. Kenapa? Karena hakikat kita sesungguhnya adalah hamba. Kehambaan bukan titel, bukan gelar. Ya, tadi saya disebut MPD, padahal bukan MPD. Iya. Jadi kita itu yang dinilai oleh Allah itu bukan gelar pendidikan kita. Tapi bukan berarti tidak sekolah, tidak kuliah, tidak. Yang dilihat oleh Allah SWT dinilai bukan warna kulit kita, bukan kita bangsa mana, suku mana, bahasa kita apa, bukan. Tapi yang dilihat adalah ubudiyah kita. Ubudiyah kita itu adalah kehambaan kita. Ya. Kehambaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa hakikatnya beribadah itu? Hakikatnya beribadah itu pada hakikatnya sungguhnya adalah bahwa seseorang itu hadir untuk orang lain.
Dia hadir untuk orang lain. Dia hadir untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Itulah. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dalam hati. Sehingga tidak bisa kita mengukur ketakwaan orang itu dari aksesoris luar. Misalnya jenggot, bukan ukuran takwa jenggot itu. Berarti membelo bau sarter sin takwa. Tidak. Konte bau kedi takwa. Denara bau tidak bertakwa. Bukan begitu. Jauh tasbih, mempacet tasbih, kedi takwa. Membuat camplung, boleh takwa. Tidak juga. Kalau pakai jubah baru bertakwa. Pakai sarung, pakai celana tidak bertakwa. Tidak, bukan itu. Itu aksesoris saja. Kalau jubah, berbawa tasbih, pakai sorban, pakai sarung, berbau, segala itu hanya aksesoris. Bisa kita beli, cakra beli sorban, beli bisa. Tapi yang tidak bisa kita beli itu karakter ubudiyah. Apa itu karakter ubudiyah? Karakter ubudiyah itu misalnya suka membantu orang, menghormati yang lebih tua, menghargai yang sama sejawat, mencintai, menyayangi yang lebih kecil, mendengarkan kata guru, tidak pernah lupa sama guru. Itu takwa itu. Kalau ada orang yang minta bantuan, kita bantu. Ketemu sama orang senyum tanpa melihat agamanya apa, tidak perlu. Nabi dalam hadis mengatakan salim ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ucapkan salam, kamu kenal atau tidak kenal orang itu, ucapkan salam. Yang kita bantu siapapun tanpa kita tanya agamanya, sukunya, orang apapun. Itulah namanya hamba yang sesungguhnya. Misal sekarang ada orang pakai motor, kemudian jatuh. Apa kita tanya KTP-nya dulu? Nah, sama turun batu. Ini muslim atau enggak ini? Dengan mengerti, tidak usah tanya agamanya, langsung dibantu, langsung ditolong. Itulah hakikat abad, hakikat daripada hamba itu seperti itu. Kepada guru tidak pernah dia lupakan. Tuh, ya. Saya ingatkan pada kalian, kita waktu TK, waktu SD, waktu SMP cium tangan. Udah SMA masih cium tangan. Nanti udah jadi sarjana, kadang-kadang mulai dia malu cium tangan. Begitu gelarnya master, sudah enggak cium tangan. Begitu jadi doktor, malah enggak salaman sama guru. Tuh. Ada model-model seperti ini. Ini yang model seperti ini tidak. Yang saya maksud bukan abad. Dia tidak hadir untuk diri dan orang lain. Jadi orang itu harus hadir untuk diri dan orang lain. Tidak boleh dia lupakan. Kalau ini guru, ya ini guru saya. Saya sengaja cari guru-guru saya dari SD. Guru-guru saya dari SD itu saya cari guru-guru saya itu. Saya cari di mana alamatnya, bisa cari. Karena udah nyebar mereka, udah pindah rumah. Saya cari. Saya ajak teman-teman SD saya cari. Kita cari guru-guru kita. Mungkin dulu kita banyak salah, sekarang kita minta doa. Seperti itu. Kita cari guru-guru kita waktu SMP, waktu SMA. Kita cari. Siapapun yang memberikan ilmu kepada kita, maka dia adalah guru yang harus kita hormati. Di nararan mantan guru, tidak ada. Guru itu tetaplah guru kita selamanya. Kita itu adalah santri, siswa di depan guru kita. Walaupun kita jabatan kita lebih tinggi, walaupun gelar kita lebih tinggi dari guru kita, tetap dia adalah guru kita. Ini yang subhanalladzi asra bi 'abdihi. Tidak pernah lupa kepada orang tua juga. Hormat kepada orang tua. Akhir zaman banyak orang durhaka kepada orang tuanya. Di akhir zaman ini banyak orang juga lupa sama gurunya. Di akhir zaman banyak orang lupa dengan jasa orang lain. Padahal sekali lagi, bi'abdihi, hamba yang sesungguhnya adalah takwanya ada dalam hati, bukan aksesoris. Bukan yang jidatnya hitam, bukan itu ukurannya. Melek bidang kending, malah nih beto ini seminggu gosok-gosok kelete. Melek pesan segini pak, segini 6, segini 3, bisa segini. Gampang, tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya di dalam hati. Itulah ukurannya. Tidak cepat negatif thinking sama orang, tidak cepat berkesimpulan jelek kepada orang, husnuzon kepada orang.
hormat ta'zim kepada guru, itu sungguhnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Untuk apa katanya? Linuriyahu, kami berkahi. Alladzi barakna hawlahu, kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu, juga untuk kami berikan cahaya. Ada cahaya. Cahaya apa ini? Pada Nabi kan cahaya, tapi diberikan cahaya lagi. Kita butuh cahaya iman, kita butuh cahaya ihsan, kita butuh cahaya Islam, kita butuh cahaya, kita memerlukan cahaya taufik, cahaya hidayah dalam hidup kita. Pilihan dalam hidup begitu banyak, kita pilih yang mana? Kita butuh cahaya dalam hidup kita. Jadi kita selalu minta, biasakan kalau begitu keluar dari rumah, mintalah cahaya itu kepada Allah. Berdoa sebelum berangkat. Dari rumah kita sudah berdoa, sampai di sekolah pun kita berdoa. Selesai belajar kita berdoa, minta kepada Allah agar ilmu yang kita dapat hari ini itu membawa keberkahan, membawa kemanfaatan. Sering saya sampaikan, beda antara ilmu dan berkah. Ada orang ilmunya banyak tapi berkahnya sedikit. Ada orang berkahnya banyak, ilmunya sedikit. Sekarang cari ilmu banyak, berkah juga banyak. Kalau mau ilmu yang banyak, rajin membaca, rajin mencatat, rajin bertanya, rajin kemudian mengevaluasi, insya Allah pintar. Tetapi berkah tidak cukup dengan itu. Berkah disertai dengan sholat malam, berkah disertai dengan tetap berwudu, berkah disertai dengan banyak-banyak wirid. Banyak-banyak wirid. Apa wiridnya? Ya mungkin sholawat, istighfar. Itu wirid. Itu menjadikan hidup kita jadi berkah. Ya. Tidak ada jaminan. Kemudian karena yang dijadikan orang sukses itu tidak mesti orang yang gelarnya tinggi. Ya. Di Kuripan ada orang tidak bisa baca tulis. Sekolahnya hanya sampai kelas 3. Sampai kelas 3 SD sekolah. Lalu si sugih, lahirnya ya miskin. Lalu si sugih jari, pira tokonya berapa? Kemudian kalah ya dengan ranking. Apakah kalau ranking 1 wajib dia jadi kaya raya? Tidak. Apa juara 1, juara umum harus jadi? Tidak. Apa kelebihan mereka yang diberikan sukses? Kelebihannya ini. Kelebihannya dia banyak wirid, banyak baca sholawat, banyak istighfar. Sehingga ilmu walaupun sedikit nanti akan disukseskan oleh Allah. Kenapa? Karena dia punya wirid. Senjata, wirid itu sama dengan senjata. Nah, inilah hadirin rahimakumullah. Kalau kita tidak punya wirid, maka tentu kita hanya mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan, baik dengan pintar, yang penuh dengan pintar. Siapa yang paling pintar fisika di sini? Angkat tangan. Ini. Siapa yang paling pintar matematika? Ini. Siapa yang paling pintar? Ini. Siapa? Sini. Arah jaminan menjadi sugih dan arah jaminan. Arah jaminan jadi sukses dan arah. Yang menjamin adalah wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Itu yang dijamin oleh Allah. Allah enggak. Sekarang kalian punya raport, perhatikan, coba mata kalian, mata telinga kalian lihat ke saya. Raport, ya. Kalian sekarang raport SMP kalian yang paling bagus, juara 1, ranking 1. Pernah kalian lihat setelah kalian SMA? Dia bayangkan. Raport kita tidak pernah kita lihat. Upload yang bagus nih nilai matematik. Oh, dapat 8. Kemudian bahasa Inggris dapat 8,5 misalnya. Kemudian ini dapat 9. Itu hanya on paper, hanya di atas kertas. Setelah selesai kita simpan, malah kadang-kadang dia tua buka, dia tua hengan, lupa malah kita. Transkrip nilai itu hanya di atas kertas, tapi berapa transkrip nilai kita di depan Allah SWT? Itu yang mestinya. Tidak cukup dengan yang itu. Allah tidak menjadikan sukses dinilai dari ini nilainya sekian, bukan itu. Dia selesai, begitu tamat tutup, sudah nikah kembali buaya. Bahkan raport itu hanya kita lihat Pak, hari dibagi itu saja. Pembagian raport.
Hari Sabtu bagi rapor, kita dibagikan. Begitu bagi, saya ranking 15, ranking sekian, dari sekian, udah tutup, selesai. Terus apa yang kita dapat dari ranking 1? Apa yang kita dapat dari ini? Ya kita hanya bangga saja. Itu kita pakai ngelamar, itu kita, tapi sukses sesuatu yang berbeda. Sukses itu sesuatu yang berbeda. Nanti kalau kalian sudah kuliah, apalagi sudah nikah, baru paham maksud saya ini seperti apa. Jadi oleh karena itu harus diperkuat. Silahkan tinggikan nilai Anda di belajarnya, tapi tinggikan juga nilai kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saran saya itu perbanyak wirid, banyak-banyak baca salawat. Salawat itu kata guru saya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, itu 3 hal di akhir zaman. Pertama istighfar, karena banyak ujian, sehingga kita banyak istighfar. Kemudian yang kedua apa? Banyak sedekah. Kenapa? Karena banyak bala. Kalau kita sering bersedekah, kita akan terlindungi. Melindur Malik. Mau gempa lagi? Cukup sudah. Kadang-kadang berjorak ketun, melindur. Kita perlu menjaga diri kita dengan banyak sedekah. Kemudian yang ketiga apa? Memperbanyak baca sholawat. Sholawat Nabi itu wasilah yang luar biasa. Sholawat Nabi itu wasilah yang luar biasa. Kalian udah baca berapa kali sholawat hari ini? Berapa kali? Hah? Harus ya. Kalian kalau datang ke Nurul Madinah di pondok saya, di pesantren saya, tertulis selamat datang di pondok pesantren Bumi Selawat Nurul Madinah. Tidak boleh kurang dari 1000 kali santri wajib baca selawat misalnya. Itu di luar tahfiznya, di luar ngapal kitabnya, di luar praktik bahasanya. Harus selawat. Melihat di akhirat terkenal si Nabi, tapi tidak pernah selawat pada Nabi. Mau diberkahi hidupnya, tapi tidak pernah selawat sama Nabi. Harus perbanyak selawat. Setidaknya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu paling tidak. Begitu saya sampaikan kepada kalian agar kalian tahu mana kunci sukses, mana kunci berkah. Ya, walaupun saya tahu ini ada 30% yang dengar, selainnya hanya lihat HP dan kepanasan. Tapi saya sampaikan ya kepada kalian, perbanyak wirid. Ya. Dan wirid yang luar biasa itu yang tadi istighfar dan sholawat dan juga sedekah. Perbanyak hal-hal tersebut dan kehidupan, insya Allah. Walaupun ranking 30 dari 25 orang, dia ranking kelungase. Padahal kancing darah selain, dia si bodoh. Tetapi dia karena dekat sama Allah akan disayang oleh Allah. Karena dia dekat dengan Allah, sering menyebut Allah, dia akan dirangkul oleh Allah. Dia didekap oleh Allah. Ini kan mahasiswa, mahasiswa di Muhammadiyah. Mana mahasiswa itu ya? Nah, itu yang di belakang. Udah semester berapa? S1 ya? S1? Apa? Oh, semester 4. Maksud saya, S1 ya? Oh. Nanti kalian juga akan kuliah. Kalian akan kuliah terus. Kebanyakan orang kuliah itu, kenapa kuliah? Supaya dapat kerjaan kan? Dia kuliah supaya bisa bekerja. Kenapa bekerja? Supaya mandiri. Kenapa mandiri? Ya supaya tidak jadi beban orang lain. Oh, bagus. Tetapi tidak cukup dengan itu. Tapi harus dibarengi dengan kekuatan-kekuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, nilai tidak bisa membantu kita, transkrip nilai tidak bisa menolong kita. Yang mengarahkan segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesempatan, Allah juga memilih orang-orang yang akan masuk di dalam kesempatan tersebut. Saya kira demikian apa saya sampaikan. Karena suasananya sudah tidak kondusif lagi, ya. Ada yang butuh semprotan air, ada yang butuh kipas, ada yang butuh berbagai macam. Saya kira demikian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keberkahan dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina
وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان كرات بعد كرات ومرات بعد مرات في خير وعافية وصحة وتمام السلامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Saya doa surat Al-Fatihah. Insyaallah besok pagi bisa berangkat umrah. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, selamat perjalanan berangkat dan kembali pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.